Hai kids, welcome to AFJF Kids Online Class. Hari ini tentunya kita akan belajar sesuatu yang baru. Tapi sebelumnya ada beberapa info yang akan Miss sampaikan buat kalian semua. Silahkan diperhatikan ya. Seluruh persembahan dapat dilakukan dengan cara melakukan scan QR Code yang ada di layar. Kalian bisa minta tolong bantuan papa atau mama kalian dalam memberikan persembahan. Info-info seputar AFJF Kids Semarang dapat kalian peroleh dengan mengikuti Instagram AFJF Semarang. Atau kalian bisa bertanya ke Miss Samantha atau ke Miss kalian masing-masing. Sudah pada tahu KidsZoom kan? KidsZoom adalah sarana buat kita semua buat bertemu secara online. Dan mulai sekarang kita akan melakukan KidsZoom setiap minggu. Setiap hari Minggu setelah ibadah online kelas selesai, pastikan kalian join, dan jika ada pertanyaan seputar link, kalian bisa cek di description box atau tanya ke Miss kalian masing-masing. Dan sekarang apakah kalian sudah siap ikut online class? Mari siapkan hati kita untuk kita memulai online class kita hari ini. Sing along with us. You can clap your hands or shake your thumbs and dance along with us. So don't you worry, we're here to tell a story. Are you ready for the journey? We will surely be blessed. Yes, our God is the best. Here on AFJF Kids. Hai, welcome to AFJF Kids. Sebelum mulai, kita berdoa dulu yuk bareng-bareng. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Sebentar lagi kita memulai online kelas. Tuhan Yesus yang berkati. Amin. Hai, ini aku Jen menemani kalian. Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. 3, 2, 1. I'm reading my B-I-B-L-E, and this is what it says to me. It tells me that I'm never ever alone. I'm learning how Jesus came down to us and gave his best. Without a doubt, the best friend you'll ever know. Our God knows exactly what I need, so I remember this. Let's go! When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. Oh, oh. I'm reading my B-I-B-L-E, and this is what it says to me. It tells me that I'm never ever alone. I'm learning how Jesus came down to us and gave his best. Without a doubt, the best friend you'll ever know. Our God knows exactly what I need, so I remember this. Let's go! When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 knock,
you seek, He's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, He cares. When you seek, He's there. When you knock, 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 God opens up the door. Masih tetap tinggi ya. Kita mau baca deklarasi iman. 3, 2, 1. Let's go. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples. Aku dari liburan dan aku punya banyak permen. Aku juga dari rumah Oma dan punya banyak jelly. Wah, jelly. Enak banget kamu makan jelly. Aku minta jellynya boleh dong?
Yaudah, kita tukeran aja. Aku kasih semua jeli aku, kamu kasih semua permen kamu. Boleh juga. Wah, permenku ada banyak enak-enak. Kalau aku kasih semuanya, nanti aku nggak punya lagi. Aku bohong. Nggak kasih semuanya. Cuman kasih beberapa aja. Wah, aku punya banyak sekali permen dan jelly. Tuh kan, jadi kepikiran kalau dari awal kamu punya niat jelek, kamu juga pikir orang lain punya niat jelek ke kamu. Padahal belum tentu dia punya niat buruk. Padahal belum tentu dia punya niat jelek. Lagian, ngapain sih kamu nggak share semuanya? Kemarin liburan udah makan banyak permennya. Aku mau ngomong sama kamu. Sebenarnya kemarin aku masih ada permen. Aku umpetin permennya. Nih aku kasih sisanya. Tidak apa-apa, terima kasih. Wah, kita sudah sama-sama ya melihat bagaimana teman-teman tadi berbagi. Jadi teman-teman, berbagi itu tidak melihat status. Meskipun kita sudah belum bekerja atau kita masih sekolah, umur kita masih muda, tapi kita bisa memulai belajar berbagi mulai dari sekarang. Sekarang Miss mau tanya, siapa di sini yang sudah belajar berbagi atau memberi? Miss mau hitung, coba angkat tangannya. Oke, 1, 2, 3, 4, 200 anak. Tepuk tangan untuk kita semua. Hebat semua anak IFGF Kids. Miss senang sekali melihatnya. Teman-teman, mungkin ada yang berbagi makanan ke temannya atau bekal. Ada juga yang berbagi pakaian. Ada juga yang berbagi untuk teman-teman yang kena musibah atau bencana alam. Di Alkitab juga ada kisah tentang teman-teman yang berbagi. Seorang anak yang berbagi hal sederhana tapi membuat mujizat secara luar biasa. Tapi mujizat itu pastinya di tangan siapa? Di tangan Tuhan Yesus. Siapa yang tahu kisah apakah itu? Betul, kisah 5 roti dan 2 ikan. Stories of the Bible. Jesus feeds the 5,000. This is Jesus. Heyo! Who is the Son of God and the Savior of the world. While Jesus was on earth, he taught everyone about God's love. He did many miracles and healed people of their sickness. Oh, hey everyone! A huge crowd kept following him wherever he went because they saw his miraculous signs as he healed the sick. A crowd started to gather around Jesus. There were 5,000 men and many more women and children. Turning to Philip, he asked, Hey, Philip! "Where can we buy bread to feed all these people?" You see, Jesus was testing Philip, for he already knew what he was going to do. Philip replied, "Even if we worked for months, we wouldn't have enough money to feed them." Hey, I got an idea. Then Andrew spoke up. "There's a young boy here with 5 barley loaves and 2 fish. But what good is that with this huge crowd?" Jesus said, "Tell everyone to sit down." Right, everyone, sit down. Then Jesus took the loaves, gave thanks to God, and gave them to the people. Here you go. Afterward, he did the same with the fish. And they all ate as much as they wanted. Want some more? I'm all good, thanks. After everyone was full, Jesus told his disciples, "Now gather the leftovers, so that nothing is wasted." You got it. So they picked up the pieces and filled 12 baskets with scraps, left by the people who had eaten from the 5 barley loaves and 2 fish. Jadi ceritanya teman-teman, pada saat itu Yesus ingin menyingkir di tempat yang sunyi. Tapi banyak orang yang mengikuti dia. Orang-orang itu jumlahnya bukan hanya satuan, puluhan atau ratusan, tapi ribuan teman-teman.
dikatakan oleh Alkitab bahwa jumlahnya 5.000 orang laki-laki saja, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Waktu itu mereka mengikuti Yesus sampai waktu menunjukkan hampir malam. Dan Tuhan Yesus tahu bahwa mereka lelah dan lapar. Pada saat itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, adakah makanan? Murid-muridnya juga bingung, saat itu tidak ada makanan. Sekalipun ada uang, mereka tidak dapat membeli makanan sebanyak untuk ribuan orang tadi, teman-teman. Akhirnya ada anak kecil yang dengan tulus hati memberikan bekalnya yang berupa 5 roti dan 2 ikan. Anak kecil itu memberikan dengan tulus kepada murid Yesus. Lalu murid Yesus memberikan 5 roti dan 2 ikan tersebut kepada Yesus. Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan tersebut, teman-teman. Lalu dia mengucap syukur dan memberkati. Yesus menyuruh murid-murid untuk berkata kepada banyak orang itu untuk duduk berkelompok di atas rumput. Setelah mengucap syukur dan memberkati 5 roti dan 2 ikan itu, Tuhan Yesus membagikan. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Betul, semua dan ribuan orang itu dikenyangkan. Semua mendapatkan roti dan ikan. Bahkan yang lebih hebatnya lagi apa, teman-teman? Sisa, teman, 5 roti dan 2 ikan itu sisa berapa? 12 bakul. Teman-teman bisa bayangkan tidak, jika tidak ada anak kecil yang berbagi atau memberi 5 roti dan 2 ikannya tadi. Jadi, meskipun ada orang yang berpikir, mana mungkin 5 roti dan 2 ikan dapat memenuhi kebutuhan ribuan orang. Tapi, teman-teman, dari hal kecil itu, dapat dilihat bahwa di tangan Tuhan semua tidak ada yang mustahil. Dan dari ketulusan anak itu terjadilah mujizat yang luar biasa. Miss percaya teman-teman di sini juga ada yang berpikir, Miss, aku hanya punya uang tabungan sedikit, atau aku punya bekal yang hanya berjumlah 2, atau pakaian yang tidak banyak. Mungkin nggak itu mencukupi orang yang aku beri? Jadi teman-teman, itu pemikiran yang salah. Apapun yang kita berikan bukan hanya jumlah atau barangnya, tapi ketulusan hati kita dan kerelaan hati kita untuk memberi. Untuk orang yang membutuhkan, sekecil apapun yang kita berikan pasti dapat berguna dan memberikan manfaat. Teman-teman, ada juga kan pastinya yang bertanya, Miss, aku tidak punya barang, aku tidak punya uang, ataupun aku tidak punya sesuatu untuk diberikan. Teman-teman, jangan berpikir bahwa memberi itu hanya berupa barang yang kelihatan. Teman-teman juga bisa memberikan apa yang kalian punya di dalam. Seperti apa? Talenta, pemikiran, hati kalian, atau bahkan waktu kalian untuk teman kalian yang membutuhkan. Mungkin dapat menemani teman kalian atau saudara kalian bermain, belajar, atau dapat menghibur teman-teman kalian yang sedang bersedih. Jadi teman-teman, memberi atau berbagi itu yang pertama bukan hanya tentang jumlahnya, sedikit atau banyaknya. Yang kedua, bukan tentang yang kelihatan atau tidak. Yang ketiga, yang terpenting adalah tentang apa? Sikap hati. Memberi itu tentang sikap hati kita. Bagaimana kita memberi dengan kerelaan, ketulusan, dan keikhlasan. Seperti Tuhan juga mengatakan di 2 Korintus 9 ayat 7 bahwa Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita dan tulus hati. Yuk kita mau baca ayat hafalan kita hari ini. Semuanya ambil yuk Alkitabnya. Semuanya sudah pegang Alkitab ya? Yuk kita mau bangkit berdiri, kita mau baca sama-sama di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekali lagi dengan suara yang lebih keras. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yuk kita hafalkan sama-sama. Semua Alkitab ditutup, tirukan Miss Okta. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Yuk teman-teman, kita mau berdoa untuk menutup online kelas kita hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini di mana Tuhan mengajarkan kami untuk mempunyai hati yang mau berbagi dan atau memberi. Tuhan, ajar kami untuk memberi, berbagi kepada saudara, teman, dan orang-orang di sekitar kami dengan sikap hati yang benar, dengan tulus, ikhlas, dan kerelaan hati. Kiranya Tuhan mengasihi kami dan memimpin kami dalam ketetapan-ketetapan-Mu sepanjang hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. What do the kids say? Hai, namaku N. Umurku 8, kelasku SD 2. Saya pernah berbagi sama orang lain. Aku pernah pergi liburan beli oleh permen dan roti untuk temanku. Aku berbagi roti dan permennya di sekolah. Yang N harapkan saat N memberi kepada orang, kalau temanku senang, aku juga jadi senang. Kalau kalian gimana? Sekian ya hari ini. Sampai jumpa di Kids jam 9. See you.